لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حضرة النبي المصطفى حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وجميع مشايخنا والمعلمين وإلى حضرة أولياء الله إلى حضرة جميع الحبائب في كل الجمال وإلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولإخواننا وأخواتنا وقراباتنا وأقاربنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها من يمينها وشمالها خصوصا إلى حضرة شمس هذا الكتاب أو المؤلف هذا الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد القادر السلام ووصوله وفروعه وأهل سلسلته ونسبه وذريته وأهل بيته أجمعين الكرام نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين ببركة سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Ad-Darsul Rabi' ya, pembahasan keempat, halaman 40, pembahasan keempat. Pembahasan yang keempat tentang nifas. Ada benarnya dirinya ya? Pembahasannya. Ad-Darsul Rabi', pembahasan atau pelajaran yang keempat. At-ta'rifu bil nifasi wa muddatihi. Akan menerangkan, akan menjelaskan definisi mengenai nifas dan masanya. Nifas berarti. Kalau kita kembali merujuk kepada pembahasan sebelumnya, darah perempuan itu hakikatnya hanya ada tiga, tidak tambah tidak lebih. Tentu darah yang dimaksud adalah darah yang keluar dari farji, dari kemaluan perempuan, hanya ada tiga. Pertama, darah haid, telah selesai kita bahas. Yang kedua, darah istihadah. Di sela-sela pembahasan kemarin pun kita telah selesai pembahasan istihadah, nanti akan disinggung lagi. Kemudian ada pembahasan nifas. Untuk mengetahui bagaimana hukum-hukumnya, kita menjelaskan hukumnya bagaimana, di status hukumnya seperti apa saja yang perlu kita ketahui tentang nifas, maka wajib kita mengetahui definisinya dulu. Wa ma yata'allaqu bihi min ahkamin, dan apa-apa yang berkaitan pembahasannya min ahkamin, dari segala hukum-hukum nifas. Jadi kalau sudah membahas tentang nifas, tentu kita akan membahas tentang hukum-hukum nifas. Sanatanawalu, kita akan mencakup di hadzal darsi, di dalam pelajaran kali ini, at-ta'rifa, definisi bin nifasi, mengenai nifas. Wa syurutuhu, dan syarat-syarat nifas. Wa muddatahu, masa nifas. Wa hukma taqattu'i damin nifasi, dan hukum tentang terputus-putusnya darah nifas. Jadi kalau nifas bisa terputus juga. Wa ziyadatid dammi, bilangan atau
kadar darah yang bertambah ala aktsarin nifasi, melebihi batas maksimal nifas. Jadi kalau ada darah yang melebihi batas maksimal nifas, nanti kita akan lihat batas maksimalnya berapa dulu. Kemudian kok ada darah lagi. Nah, kita akan menghukumi apa darah demikian. Awalan, fokus dulu ke dalam pembahasan pertama, ta'rifun nifas, definisi nifas. An-nifasu lughatan, yang perlu kita awal ketahui, nifas itu secara bahasa al-wiladah, artinya adalah melahirkan. Nah, kenapa kita penting untuk mengetahui definisi bahasa agar tidak keliru? Karena terjadi syubhat. Syubhat itu keambiguan. Di masyarakat kita mengatakan nifas itu artinya darah yang boleh jadi keluar sebelum melahirkan. Seperti darah kontraksi itu dianggap darah nifas. Darah sebelum melahirkan dianggap, atau seperti misalnya naudzubillah ada tragedi pecah ketuban, di mana di sana keluar juga darah. Kemudian dianggap oh ini darah nifas. Nah, tragedi masyarakat umum demikian. Dipahaminya sebagai darah nifas, padahal secara bahasa saja maknanya adalah al-wiladah, kelahiran, persalinan. Jadi kalau belum keluar, belum lahir, belum dikatakan nifas. Wasumya bidzalik. Kenapa dinamakan wiladah? Dinamakan nifas. Nifas itu dinamakan wiladah. Wiladah itu dinamakan nifas. Ya, maksudnya nifas itu dinamakan kelahiran, kelahiran itu dinamakan nifas. Bi'annahu, karena nifas sendiri yakhruju, dia adalah darah yang keluar aqiba nafsin, pasca mengeluarkan jiwa, pasca mengeluarkan roh, darah, ruh yang sudah dibentuk oleh darah. Kata kuncinya ada pada nafsin. Walhasil, mau baiknya itu sudah terbentuk secara sempurna atau masih bentuk segumpal darah atau masih berbentuk segumpal daging, itu semua dinamakan nafsin. Ya, itu semua dinamakan nafsin. Bahasa Arabnya nafsin. Au min qaulihim, atau kita bisa mengambil alasan dari ucapan ulama. Min qaulihim, dari ucapan ulama. Tanaffasa subhu. Tanafasa maknanya adalah telah muncul. Apa itu as-subhu? Waktu subuh. Idza zahara, tatkala benar-benar terang, jelas subuhnya itu. Ini harus paham kalimat idza zahara kenapa dimunculkan. Sambil belajar bahasa Arab. Tanafasa as-subhu. Tanafasa maknanya adalah telah muncul. As-subhu, waktu subuh. Ya. Kalau kita dalam bahasa Arab ingin menghukumi sesuatu, itu harus jelas dulu tragedinya. Dalam perkara apapun, dalam ilmu logika sekalipun, kita perlu memandang yang namanya realitas, tragedinya. Muncul, itu adalah hukum. Hukum untuk waktu subuh. Kita bisa menghukumi Iqbal berdiri. Berdiri adalah hukum untuk Iqbal. Iqbal berdiri.
Iqbal berdiri. Penghukuman ini berdiri kepada Iqbal tidak boleh kita lekatkan kepada Iqbal kecuali kita didukung oleh realitas. Ya. Waktu subuh itu bisa kita katakan benar-benar muncul tatkala kita punya kaidah ini, idza zahara. Tatkala kita punya batasan yang menyatakan idza zahara, tatkala benar dalam realitasnya muncul waktu subuh. Kenapa kaitannya begini? Lihat ayat Quran. Al-Waqi'ah. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh seseorang memegang terhadap Al-Quran kecuali orang-orang yang sudah bersuci. Maka dalam kalimat ini maknanya ada tragedi idza tatahhara. Kalau orang itu mau benar-benar dihukumi telah bersuci, tidak boleh hanya sekedar gelar, tapi realnya pun dia harus benar-benar telah bersuci. Paham ya? Ini kan kalimat informasi. Tidak boleh seseorang memegang Al-Quran kecuali orang-orang yang telah bersuci. Kapan orang-orang yang telah bersuci bisa kita hukumi dia bersuci atau telah bersuci? Saat realitanya benar-benar telah bersuci. Kalau lagi wudhu, apakah dia mutatahharun? Sedang wudhu, belum dikatakan. Nah, maksudnya begitu, paham ya? Berarti kalau lagi wudhu, jangan dulu pegang Quran juga. Loh, kan saya lagi wudhu. Wudhu kan termasuk yang bersuci. Kita bicara telah bersuci, bukan sedang bersuci. Paham ya? Ini logika-logika nanti manfaat untuk ke depan. La yamassuhu illal mutahharun. Allah bilang tidak boleh pegang Al-Quran kecuali orang-orang yang telah bersuci. Kapan orang telah bersuci itu dihukumi bersuci? Idza tatahhara, tatkala selesai bersucinya. Dan dalam realnya dikatakan telah selesai. Makanya ada kalimat idza, maaf ya, ada idza, ada alif. Kalau dalam bahasa Arab, kemudian dalam Al-Quran khususnya, kita temukan ada kalimat in. In itu maknanya jika. Idza juga maknanya jika. Apa yang membedakan in itu? Kalimat yang tidak menunjukkan kalimat depannya atau setelahnya. Misalnya sama kalimatnya, menunjukkan jika yang di depannya itu tidak pernah terjadi. In itu menunjukkan kalimat depannya tidak pernah terjadi, atau sekalipun terjadi jarang sekali terjadi. Tapi idza itu adalah kalimat yang menunjukkan maknanya pasti terjadi atau sering kali terjadi. Jadi nanti perhatikan aja kalau lagi baca Al-Quran, idza, in itu selalu ada di dalam Al-Quran. Dan mayoritas yang menggunakan kalimat idza biasanya ayat-ayat yang hubungannya tentang kematian. Ya, hubungannya tentang kematian. Jika, idza menggunakan jika. Kalau ada tentang kematian pakai in, maka pahamilah Allah lagi sindir kita karena kita menganggap kematian dianggapnya jarang terjadi. Tapi sebenarnya itulah kenapa kita penting memahami makna bahasa Arab. Idza itu untuk menunjukkan pasti terjadi.
atau sering kali terjadi. In itu maknanya tidak pernah terjadi atau sekalinya terjadi sangat jarang. Makanya kalau ada orang Arab ini, tapi khususnya adalah orang Arab. Misalnya ada orang Arab nyalon, ya, ada orang Arab nyalon. Jika kalian memilih saya, maka saya berjanji akan membangun infrastruktur yang baik. Tapi depannya pakai in. Alamat berarti orang ini bakal bohong. Tapi kalau ada calon orang Arab yang mau jadi gubernur, ngomongnya pakai idza, maka pastikan bahwa dirinya pasti memenuhi janjinya. Jika kalian memilih saya, maka saya akan membangun infrastruktur yang baik. Idza ini menunjukkan pasti terjadi. Artinya kita harus tuntut. Apa konsekuensi lainnya? Kalau ada pencalon yang tadi menggunakan kalimat in untuk makna jika, maka warga tidak boleh menuntut kepada pejabat. Orang saya ngomongnya pakai in, itu kalau gubernurnya pinter begitu, membodohi masyarakat misalnya. Mau membodohi masyarakat pakainya in dan ida saja. Ya. Tapi kalau masyarakatnya cerdas, bagaimana? Ketika ada seorang gubernur atau calon gubernur mengatakan janjinya menggunakan in, pasti nanti dikoreksi, nggak boleh pakai in, ganti pakai ida. Paham ya? Ini memahami konteks ini. Ada pertanyaan? Aman. Wa yu'arrafun nifasu, beralih, kemudian didefinisikanlah. Yu'arraf, didefinisikan. An-nifasu sebuah istilah nifas syar'an, dalam syariat. Bi'annahu, bahwasanya nifas itu apa itu? Ad-dammul kharij, darah yang keluar, ba'da faraghi jami'ir rahimi, setelah kosongnya seluruh isi rahim. Ba'da faragh, setelah kosong, jami'i semua, ar-rahimi, rahimnya perempuan. Ingat, harus kosong. Walhasil kalau perempuan lagi hamil, masih hamil, keluar darah, nggak boleh sama sekali dikatakan dia punya darah nifas. Masih hamil. Atau misalnya ketubannya keluar bareng dengan darah yang tadi kasusnya. Masih ada bayi di dalam janinnya, maka sama juga itu tidak boleh dikatakan darah nifas yang keluar. Waqad taqaddama syarhu dzalik, telah berlalu pembahasan syarahnya di darsil awal, di dalam pembahasan atau pelajaran pertama, berarti sudah lewat. Ada masalah di pembahasan pertama? Berarti ada berapa definisinya tentang nifas? Definisinya berapa? Ada dua. Pertama definisi menurut bahasa, yang kedua menurut syariat. Jadi kudu dihafal. Menurut definisi bahasa artinya adalah persalinan atau kelahiran. Menurut syariat adalah tadi darah yang keluar pasca atau setelah kosongnya seluruh isi rahim. Sania, masuk ke pembahasan kedua.
Syurutun nifasi, syarat-syarat dikatakan nifas. La yatahaqqaqu, tidak mungkin dikatakan. Kaunun nifasi, sebuah nifas. Nifasan dengan nama nifas, tidak mungkin dikatakan sebuah nifas itu dengan nama nifas illa terkecuali bi arba'ati syurutin, dengan 4 syarat. Kalau mau dinamakan nifas berarti 4 syaratnya. Jika ada darah yang keluar mau dinamakan nifas maka 4 syarat. Syarat dikatakan nifas. Pertama, ayyakuna khurujuhu ba'da faraghir rahim. Hendaknya keluarnya darah tersebut, khurujuhu, keluarnya darah tersebut, ba'da faraghir rahim, pasca kosongnya rahim. Keluar pasca kosongnya rahim. Dijelaskan, walau min alaqatin, walaupun yang keluar itu bentuknya dari alaqah, segumpal darah, masih segumpal darah, artinya keguguran, mohon maaf, keguguran, bentuknya masih darah, itu beres keluar nih, segumpal darahnya keluar, kemudian dia mengalami masa keluar darah terus, jangan disebut haid, sebut dia itu nifas, karena dia tragedinya pasca mengeluarkan atau mengkosongkan rahim. Au mudghatin, atau sudah bentuk daging, udah hampir ada kulitnya, sudah ada terbentuk. Qalat qabilatun, telah berkata satu kabilah dari Arab, innaha, bahwasanya alaqah dan mudghah itu, alaqah ataupun mudghah, yaitu segumpal darah ataupun segumpal daging, mabda'u khalqi adamiyyin, adalah permulaan terciptanya manusia. Permulaan terciptanya manusia. Amma damul khariju, adapun darah yang keluar qablal wiladah, sebelum kelahiran. Tadi mohon maaf aja, ada wanita hamil, belum lahiran, belum persalinan juga belum, tapi keluar darah, darahnya maksudnya darah kontraksi, udah dekat-dekat mau persalinan, ada pembukaan kayak gini ya, pembukaan 3, pembukaan 4, nah keluarlah darah. Darah yang seperti itu namanya apa? Wa huwa al-musamma bit-talqi. Adapun darah yang demikian dinamakan dengan darah tolqun. Darah tolqun. Aya istilah anyar ya. Adapun yang keluar sebelum persalinan, ya, disebut darah tolqun.
Namun iya, apa ini? Apakah bagian baru dari darahnya dari perempuan? Darah tolkun itu hukumnya sama seperti darah istihadah. Darah tolkun itu hukumnya sama seperti darah istihadah. Walhasil, diingat-ingat, jika kalian, istri-istri kalian mengalami kontraksi kemudian keluar darah, pahamilah darah yang keluar akibat kontraksi itu bukan darah nifas pertama, tapi sebutlah dia adalah darah tolkun kedua. Ya. Apa itu darah tolkun? Darah yang hukumnya seperti darah istihadah. Kalau begitu, kalau darahnya istihadah berarti wajib sholat, wajib puasa. Mengeluarkannya berarti tidak membatalkan puasa. Misalnya memang kehamilannya udah 9 bulan tuh di bulan Ramadan, kontraksi, keluar darah, keluar darahnya mirip-mirip flek. Nah, yang seperti ini darahnya disebut darah tolkun, darah istihadah, wajib sholat, wajib puasa. Tata cara sholatnya pun seperti perempuan istihadah. Bersihkan dulu, wudunya pun wajib setelah masuk waktu sholat. Tempelkan dulu kapas atau kain di bagian farjinya, wudu, kemudian laksanakan sholat. Paham? Falaisa binifasin. Dan darah ini, darah tolkun, bukan darah nifas. Dia itu, ingat, darah istihadah. Harus dibuat begitu ya. Kenapa harus bilang darah tolkun? Itu adalah darah istihadah, bukan darah nifas. Ini juga logika ulang. Ya. Misalnya A itu adalah B, ya. Kemudian B misalnya dihukumi C. Misalnya, boleh nggak kita bilang A sama dengan C? Boleh. Inilah kenapa kita harus komplit nyebutkannya. Darah tolkun adalah istihadah, adalah darah istihadah. Darah istihadah adalah darah nifas. Boleh gak kita sebut? Gak boleh, kecuali kita bilang sama-sama darah. Betul? Darah istihadah sama darah juga dengan, darah nifas atau darah istihadah itu juga sama juga dengan darah nifas, dalam arti sama-sama darah. Darah tolkun sama-sama darah kan dengan darah nifas, gitu. Tapi kita nggak boleh bilang dia adalah darah nifas. Kenapa? Hanya karena persamaannya adalah darah. Paham ya? Ini tidak diperkenankan. Itulah kita harus komplit ngomongnya. Darah tolkun sama dengan darah istihadah. Tapi darah istihadah belum tentu, kan berarti gitu, adalah darah nifas. Maka otomatis darah tolkun bukan darah nifas. Jadi komplit. Darah tolkun adalah istihadah. Istihadah bukanlah darah nifas. Maka darah tolkun bukan nifas.
Paham tuh? Ya. Harus dibuat begini. Darah tolkun adalah darah istihadah. Darah istihadah bukan darah nifas. Berarti darah tolkun bukan darah nifas. Kaidah mantik. Nah, kalau bicara mantik kita cukup coret-coret hal yang sama, kemudian negasi di bawah premisnya. Contoh, premis pertama, darah tolkun adalah istihadah. Premis kedua, darah istihadah bukan nifas. Ini cara bikin kesimpulan melalui logika mantik sambil belajar ilmu logika. Konklusi, coret kata atau kalimat yang sama. Istihadah, ya, dia darah istihadah. Yang tersisa darah tolkun adalah bukan nifas. Betul ya? Darah tolkun tapi kan bukan, berarti gitu kan nifas. Kesimpulan, berarti yang membedainnya kejadiannya dong, tragedinya. Betul, dengan istihadah. Jadi istihadah dan tolkun itu sebetulnya sama. Tapi kenapa tolkun tidak langsung saja sebutkan istihadah? Kan gitu, biar gampang. Kenapa malah disebut tolkun? Tolkun itu mau menyebutkan darah yang terjadi saat kontraksi, begitu saja. Bedanya itu. Tapi hukumnya darah istihadah. Ya. Hukumnya adalah darah istihadah. Hanya beda dalam tragedinya. Saat kapan dia terjadi istihadahnya? Premis pertama, kedua, dan konklusi, kesimpulan maksudnya. Nah, Bapak di tengah badai netizen yang amburadul otaknya, kita malam minggu kita pakai buat latihan. Niatin karena Allah, pasti ada manfaatnya, insya Allah. Manfaatnya pasti di dunia dan akhirat. Ya. Wala bihaidin, dan juga tidak bisa disebut dengan haid. Tolkun bukan haid. Ya. Illa, kecuali ini tasola, kalau darah tolkun itu bersambung bihaidin qablahu, dengan haid sebelumnya. Maksudnya seperti apa? Kan kita sudah bahas. Alhamilul ladzi tarahul ad-dammul ladzi tarahul hamil. Babnya itu. Kita pernah bahas, perempuan hamil itu boleh haid gak? Ingat ya? Perempuan yang sedang hamil keluar darah, boleh nggak darahnya dianggap haid?
bukan lagi kontraksi, lagi biasa saja. Perempuan hamil, lagi hamil, biasanya kan nggak keluar darah, tapi ini keluar darahnya pun lebih dari 24 jam. Memenuhi syarat haid tidak? Memenuhi syarat haid. Berarti boleh nggak wanita hamil itu dianggap bisa haid? Bisa, boleh. Berarti boleh. Wanita hamil bisa haid. Itu boleh. Sehingga ketika ada orang hamil, dia masih haid. Masih haid. Haidnya misalnya biasa 7 hari dalam sebulan. 7 hari dalam sebulan. Kemudian di waktu dekat-dekat atau di waktu kehamilan ke-9, hamil bulan ke-9, haid 3 hari. Hari keempat kontraksi. Hari keempat kontraksi. Artinya keluar darahnya beda nih dengan darah sebelum 3 hari. Dengan darah-darah yang keluar selama 3 hari ini. Maka darah ini tetap dikatakan tolkun karena kontraksi. Tapi hukumnya adalah hukum haid. Kenapa? Karena dia bersambung dengan darah haid. Sebagaimana kasus saya bilang, dia seorang perempuan yang hamil dan bisa haid selama 7 hari biasanya. Dia pulang 7 hari terus hamil darah haid. Dia baru 3 hari nyambung sama kontraksi di hari keempat. Maka tolkunnya boleh dianggap haid. Paham? Jangan dianggap istihadah. Paham ya? Nah, ada kalimat selanjutnya, fa init tasola, jika darah tolkun bersambung. Init tasola, itasola itu maksudnya bersambung. Bersambung yakni darah tolkun bihaidin dengan darah haid. Nah, kayak tadi itu permasalahannya. Qablahu yang sebelumnya fahuwa haidun, maka dia dianggap tolkun ini haid. Jadi tolkun ini bermuka ganda, bisa istihadah, bisa haid, tapi nggak bisa disebut nifas. Kenapa? Karena nifas batasannya harus keluar dulu bayinya. Paham ya? Jadi tolkun hanya nama untuk kontraksi. Ada di dalam ayat Qur'annya. Memang tolkun itu artinya apa? Rasa sakit. Kita sebut kontraksi. Makanya wanita yang ditalak itu adalah wanita yang tersakiti. Talak itu artinya adalah rasa sakit, kesakitan. Nah, lain jima sakit tapi ni'mah disebutnya eta mah lain tolkun. Nah, beda. Tolkun itu dua rasa. Jima mah 2 rasa cek Pak ini. Tolkun itu rasa sakit sebelum kelahiran atau persalinan, disebut kontraksi. Darah kontraksi kalau bahasa Indonesianya begitu. Jadi jangan heran kalau misalnya kebetulan ada kesempatan kawan-kawan semuanya belajar di kiai-kiai lain, habib-habib lain, di ulama-ulama yang lain, ada sebutan sama ulama itu bilang damun tolkun atau darah tolkun. Udah langsung paham, oh itu tuh maksudnya darah kontraksi. Darah ketika wanita hamil ini mengalami kontraksi. Dan harus langsung paham, hukumnya kemungkinan 2. Bisa dianggap istihadah,
bisa dianggap haid. Kapan istihadah? Kalau dia tidak bersambung dengan haid sebelumnya. Kapan dia dianggap haid? Kalau bersambung dengan haid sebelumnya. Harus langsung paham begitu. Itu talqun. Kenapa dianggap talqun itu bisa haid? 5, karena sebuah keterangan taqaddama yang telah berlalu, annal ashahha. Sesungguhnya menurut qaul yang lebih sahih, annad damma, bahwa darah alladzi yang mana tarahul hamilu, orang atau wanita hamil melihatnya, haidun disebut haid. Karena ada kaidah itu. Setiap darah yang dilihat oleh wanita hamil dan memenuhi kriteria haid, maka sebutlah haid. Itu kaidah. Yang kedua, syarat kedua, ini masih syarat pertama. Bisa dikatakan nifas, panjang lebar malah ke talqun. Gak apa-apa, sambil belajar. Syarat kedua, ayyakuna, darahnya harus ada qabla inqidha'i 15, sebelum berlalunya 15 hari yauman, min faraghir rahimi, dari kosongnya rahim. Darah keluar sebelum habis masa 15 hari. Darah keluar sebelum habis masa 15 hari. Perjelas, kita contohkan. Wanita hamil, saya tulis hamil. Melahirkan. Ya. Melahirkan. Melahirkan kita anggap hari ke-0. Melahirkan. Besoknya hari ke-1. Hari ke-1 sampai 10 tidak ada darah. Hari ke-11 ini hari ke-0 ini ya, lahirkan. Hari ke-11 keluar darah. Maka keluar darah ini disebut nifas. Kenapa? Karena 11 belum lewat dari 15. 11 belum lewat dari. Sekarang kalau melahirkan 15 hari kosong, muncul di tanggal 16 darahnya. Apa status hukumnya? Amma ba'da inqidha'i 15 yauman, setelahnya dari kita. Adapun darah yang keluar lewat dari masa 15 hari, falaisa binifasin, maka sudah tidak boleh dianggap nifas, bal huwa haidun, maka langsung dianggap haid. Berarti orang tersebut atau wanita tersebut tidak mengalami nifas. Paham? Oh, telah ada pertanyaan. Jadi wanita melahirkan itu nggak langsung melulu harus langsung nifas, enggak.
dia keluar bayi selesai, kadang-kadang nggak keluar langsung darah nifas, jeda seminggu 7 hari, hari ke-8 baru keluar darah etak ya, yang disebut dengan darah nifas. Tapi kalau libur nggak ketemu, nggak keluar darahnya sampai hari ke-15, bahkan nanti baru ada di hari ke-16, baru sebut itu darah haid, bukan lagi nifas. Kalau sudah lewat kosongnya selama 15 hari langsung kok keluar darah, itu darah haid, jangan disebut dengan darah. Lihatnya, jadi jangan terkecoh, karena begini, kadang-kadang ada kasus begini, ada kasus realita, real. Wanita beres melahirkan nggak keluar darah selama 15 hari, nggak keluar darah. Di hari ke-16 keluar darah selama 40 hari, dianggap nifas. Jong udah sholat benar ya, ini fatal jadinya. Gimana? Qadha selama 40 hari sholat. Nah 40 kali 5 200. Nah 200 sholat qadha ya, 200 sholat. Dianggapnya, oh nifas kan 40 hari biasanya. Iya, ngitungnya dari kapan? Jangan tiba-tiba bilang, oh saya sempet waktu beres melahirkan 15 hari libur dulu, nggak ada sama sekali darah, saya sholat, lain sebagainya. Tapi setelah 15 hari baru ada darah nifasnya. Sejak kapan dianggap darah nifas? Itu sudah dianggap darah haid ya. Dimana kalau sudah batasnya sampai lewat 15 hari, istihadah semuanya ya, batas maksimal 15 hari 15 malam. Bisa dipahami? Pertanyaan nih, Kalau 12 hari nggak keluar darah, berarti tetap sholat Pak? tetap wajib sholat. Dari setelah melahirkan. Setelah melahirkan nih ada kewajiban mandi besar dulu. Setelah melahirkan. Setelah melahirkannya ya, setelah melahirkan mandi besar, niatkan nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar, kayak biasa hadas besar ya. Kenapa hadas besar? Yang keluar orok, bukan lagi mani. Mani aja udah hadas gede, kok mau orok ya kan sarua eta. Yang keluar orok, yang keluar bayi. Nah, ketika keluar bayi wajib mandi besar. Setelah itu sholat, selesaikan sholatnya, keluarlah darah di hari ke-16, maka langsung dianggap haid, jangan nifas. Perlu diulang-ulang karena banyak syubhat. Harus diulang-ulang karena banyak syubhat. Syubhat itu apa? Keambiguan di dalam masyarakat. Ya, Kalau operasi sesar sama. Operasi sesar berlaku hukum-hukum ini. dia nggak bisa langsung mandi gitu. Nggak bisa langsung mandi. Mandi. Ikuti saran dokter. Maka dia kalau tidak bisa melakukan mandi langsung gitu, sediakan tanah atau debu untuk bertayamum. Tayamum aku mah ulah diguyur pasir kabeh. Ya. Tayamumnya sebagaimana tayamum untuk sholat. Nawaitu istibahatis sholat. Jadinya begitu. Ambil tanahnya, usap ke wajah. Tayamum biasa. Usap ke wajah. Niatnya juga sama. Ya, sama seperti niat tayamumnya biasa. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhon lillahi ta'ala. Beres 2 kali. Ya, nepuknya 2 kali. Tayamum. Kayak orang praktek. Nah, tayamum. Set. Cara bertayamum. Selesai, baru sholat. Nggak harus setiap waktu sholat. Setiap waktu sholat. Setiap waktu sholat. Tayamum hanya berlaku untuk satu fardu. Boleh gak mengerjakan sunnah? Fardu gehese. Ulah wakah yang sunnah. Ya, syukur atau kalau bisa sunnah. Ya. Pertanyaan lain? Aborsi. Aborsi termasuk.
diaborsi, dihilangkan, tetap dia akan mengeluarkan bayinya. Itu aborsi. Maka hukumnya berlaku sama. Setelah aborsi wajib mandi. Wajib mandi, kan ada yang langsung tiba-tiba sholat deh. Adanya, walaupun itu ilegal, tapi banyak dalam fakta kita melihat, maka tetap ada hukum. Ya, tetap ada hukum. Tapi tetap bang, namun misalkan Kuma, baik, tayamum. namun dia menang mandi tetap kudu mandi. Ya, kalau selesai kemudian kata dokter sarannya selesai, oh ini sekarang udah boleh mandi, mandi wajib. Apakah yang sebelum-sebelumnya wajib qadha? Khilaf. Pendapat pertama ini Syafi'iyah, wajib qadha. Yang kedua ini qaul dari Syafi'iyah dan Hanafiyah, tidak wajib qadha. Boleh memilih gak di bagian itu? Boleh. Asal ulah diberinya hoka bantu. Ada emang privilege orang ngaji begitu. Privilege orang ngaji. Itu kaulnya harus dicatat biar gak lupa. Ada yang mengatakan wajib qadha, ada yang mengatakan tidak wajib diqadha sholat. Ya, sholat-sholat yang menggunakan tayamum. Privilege yang ngaji. Seperti contoh, salah satu privilege orang yang ngaji. Kita tahu dalam bab zakat ada syarat haul dan nisab. Ya. Haul itu artinya harta simpanan kita simpan sampai 1 tahun. Itu haul. Nisab itu artinya batas minimal simpanan. Batas minimal simpanan itu berapa? Menurut syariat Islam 85 gram emas, bukan perak. Sekarang anggaplah emasnya, anggap emas itu, misalnya emas itu harga 1 gramnya 1 juta. Berarti kalau 85 gram sekitar 85 juta. Kalau kita punya tabungannya tabungan yang bertambah, bukan tabungan mendem, itu lain, beda. Ya, tabungan yang bertambah. Tabungan yang bertambah itu seperti apa? Tabungan investasi, kita investasikan. Kita punya uang 85 juta. Diinvest, pasti nambah. Ayah kurang, ayah, tapi ada tambahan. Ya, investasi, diinvestasikan. Terus uangnya sampai 1 tahun kita simpan, nambah terus. Di tahun selanjutnya kita lihat uang kita berapa. Uang kita ternyata ada sekitar 250 juta tahun depannya. 250 juta ini ambil 2,5%-nya untuk zakat. Ya, untuk zakat. Tapi privilege, tadi kan kita mau bilang keuntungan orang yang ngaji. Ada orang yang ngaji bisa untuk mengatakan, oh ini buru-buru lah kita keluarin sebelum 1 tahun. Sebelum 1 tahun, 250 juta ini kita kurangin. Gimana caranya kurang dari 85 juta? Muli mobil, muli emas, segala rupa. Akhirnya uangnya sisa 75 tahun dalam 1 tahun depan. 75 juta, maaf, 75 juta. Wah, mau kena boros ke. Apakah 75 juta wajib zakat? Tidak, karena tidak sampai batas minimal. Dibelanjain sengaja. Nah, ini privilege untuk orang yang ngaji. Orang awam nggak boleh melakukan itu. Betul. Ini berhilah. Namanya berhilah itu apa? Mengambil alasan. Hilah itu artinya mengambil alasan supaya nggak zakat. Walau beser tuh nggak beli ini beli itu segala macam. Kenapa kok banyak sekali mengeluarkan uang? Ya supaya nggak zakat. Sama seperti orang-orang yang sekarang itu mengambil alasan bagaimana caranya tidak mengeluarkan pajak atau mengeluarkan pajaknya sedikit, gimana caranya? Kan begitu banyak sekali. Nah, itu tata cara bagi yang paham, bagi yang ngaji. Tidak boleh orang yang tidak ngaji melakukan demikian.
Dipahami ya. Ada yang lain? Ya? Nah, gimana? Ya. Ya. Tentu istri adalah bagian daripada kita, gitu. Jadi itu bagian dari yang diperbolehkan mendapatkan privilege itu. Ini kita nggak punya kaitannya, misalnya kita punya kaitan sama kawan gitu, orang lain yang nggak punya darah apapun, kita bilang. Kalau istri, semua tanggung jawabnya ada di suami, maka suami berhak memberikan hukum-hukum yang baik kepada istri. Adapun suami ini tiba-tiba memberikan hukum-hukum baik kepada istri orang lain, ini haram. Nah, ini bukan privilege. Paham ya? Maka nah itu, kalau istri masih bagian daripada tanggung jawab suami, sehingga suami berhak memberikan hukum-hukum terbaik. Begitu. Ada yang lain? Selesai? Masuk ke syarat ketiga. Syarat ketiga, alla yatakhallala baina damayin nifasil awwali wana wasani aqallu tuhri. Yang ketiga, darah nifas la yatakhallala, tidak diselingi. Darah nifas tidak diseling. Atau diselang, diselingi, boleh. Baina damayin nifasil awwali wasani, dengan nifas yang awal dan yang kedua, aqallu tuhri, batas minimal suci. Tidak diselingi, batas minimal suci. Batas minimal suci berapa hari? Wa huwa 15 yauman, yaitu 15 hari. Dalam kurung 15 hari. Sok dibuat enak aja katanya, gimana supaya memahamkan. Kalau ya saya tulis ini sesuai teks saja. Darah nifas tidak boleh diselingi, batas minimal suci. Contohnya, setelah melahirkan, kebetulan ditakdirkan oleh Allah langsung nifas. Beres melahirkan nih, langsung darahnya keluar terus. Artinya nggak sempat sampai mandi pun nggak sempat, langsung keluar darah. Baru darahnya keluar sampai 5 hari. Ingat, dibayangkan, baru keluar 5 hari, berhenti darahnya 10 hari. Keluar lagi darahnya di hari ke-11. Setelah 10 hari tidak ada darah, keluar lagi di hari ke-11. Ingat ya, selama 10 hari suci tadi, kalian harus langsung mandi. Perempuan itu harus langsung mandi. Mandi dari hadas nifas. Langsung sholat selama 10 hari. Walaupun nanti di hari ke-11 keluar lagi, dan itu harus kita anggap sebagai nifas lanjutan. Kenapa? Karena tidak diseling dengan kesucian 15 hari. Paham ya? Nggak apa-apa, tapi dia tetap dihukumi sah sholatnya. Bagaimana? Kan dia itu nanti akan dianggap sebagai bilangan nifas. Ingat ya, kita kan dalam kaidah haid juga begitu. Dalam kaidah haid kita kan pernah bahas. Ada orang 3 hari haid, perempuan, keluar darah, haid. 4 hari berhenti darah, 3 hari keluar lagi, keluar darah lagi. Ini kita hukumi haid karena sudah melebihi batas minimal
haid, yaitu 24 jam, 1 hari 1 malam. Berarti darahnya kita hukumi dulu suci. Berarti hukum suci itu wajib apa? Sholat 4 hari ini, sholat dulu aja. Sholat dulu. Tiba-tiba keluar lagi, keluar darah. Karena masih hitungan dalam 15, ya kan? 3, 4, 3, 7, 10 semuanya kan? 10 hari, betul? 10 hari. 3 hari haid ini maka menjadikan yang tengah-tengah suci dianggap haid juga. Ingat itu? Ingat kan? Pun nifas begitu. Nifas pun seperti itu. Selama yang di tengah-tengah atau masa sucinya tidak sampai batas minimal suci, dia akan terus dianggap sebagai nifas. Bagaimana kalau diselang dengan 15 hari? Terusannya, fa in takhallala. Kalau diselingi darahnya bainahuma, di antara nifas pertama dan nifas kedua, zalika, dengan darah tersebut, fasani la yusabi nifasin wa innama huwa haidun, maka darah yang kedua bukan nifas lagi tapi haid, karena sudah diseling 15 hari. Sama sebetulnya ngelihat dari logika ini yang di kedua. Bedanya apa? Yang kedua itu bermula dari tidak ada darah, melahirkan gak ada darah 15 hari, tiba-tiba keluar di hari ke-16, sebut darah itu darah haid. Kasus ketiga, gimana kalau tetap keluar dulu walaupun 3 hari 4 hari, ya udah langsung hitung nifas dulu, kemudian disela 15 hari kosong, hari ke-16 nya keluar darah lagi, itu nifas, itu haid, sudah bukan nifas karena diselingi batas minimal suci. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Kasus ketiga, syarat ketiga. Bentar Bang, anu soal haid 4 hari berhenti. Asal pernah ngebahas anu tradisi ya. Betul. Kebiasaan kalau 4 hari itu enggak. Iya, ini kan kita lagi nggak bahas bukan orang yang punya tradisi demikian. Nggak bicara dulu itu. Nah, tapi itu kan bisa nggak sholat kan? Bisa nggak sholat saat Pas tradisi berhenti haid itu. Karena udah tahu bakal haid lagi di hari itu. bisa, menurut kaul ya. Kemarin kita bahas Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Ingat kene? Oh deh, ulang deh ya. Ada. Terus dong misalkan di konteks nifas Nggak hamil kabaran gitu. bisa Pakai kaidah yang sama. Ada yang ingat kaidah Imam Rafi'i? Nanti dibuka lagi. Ya lah fokus lah ya, ulah kemana-mana bisa buyar. Nukia kayak kadang pusing. Ada lagi? Boleh, jadi intinya boleh menggunakan kaul tersebut di pembahasan yang sama. Yang penting dia punya tradisi itu. Perempuan yang punya tradisi. Ya. bener Bang. Terus misalkan nyahona malah lewat 15 hari, apakah wajib kodo atau tidak? Nyahona kumaha maksudna nyaho? Berhenti haid nate, berhenti nifas apa? Kan tradisinya 10 hari emang turun halaya kayak haid, kayak nifas deui gitu. Kan tradisinya nyapatnya berarti untuk sholat emang. Karena bakal Toh kabeh. Sekali lah contoh heula eta. Karena kita menganggap. Contoh heula. Paham? Selain itu pertanyaan? Aman berarti ya? Nggak ada? Kita keempat. Syarat yang keempat yang terakhir, ayakuna dzalika fis siti. Darah nifasnya harus berada di dalam darah nifas
harus 60 hari. Harus maksudnya harus tuh bukan semuanya harus 60, bukan. Harus dalam bilangan 60 hari. Artinya maksimalnya 60 hari. Hati-hati kalimat harusnya ya. Kalimat harusnya bukan artinya semua nifas harus 60, enggak. Kadang-kadang nifas itu cuma serot beres. Ya, nanti kita akan bahas tentang itu. Falau ra'at, maka jikalau perempuan melihat ba'da sittina, setelah lewat 60 hari daman sebuah darah, walau bizamanin yasirin, walaupun darah itu sebentar, falaisa binifasin, maka itu bukan darah nifas. Artinya, jika ada perempuan sudah nifas sampai batas maksimal 60 hari, udah 60, udah mentok dan suci nih, dia sudah mandi, sudah mengerjakan sholat subuh, zuhur juga sholat, di waktu asarnya tiba-tiba keluar darah lagi, dan darahnya sebentar saja, keluarnya darah sebentar. Apa darah itu? Pasti darah istihadah, bukan darah nifas. Kecuali darah yang keluar tadi ternyata 24 jam 24, maka itu darah haid. Paham ya? Wanita, kita contohkan wanita hamil, nifas 60 hari. Nifas 60 hari. Berhenti. Kemudian keluar darah lagi. Keluar darah lagi. Jadi berhenti dulu. Ingat syaratnya berhenti dulu. Berhenti dulu. Berhenti 1 hari. Atau berhentinya 2 jam. Berhenti, intinya ada berhenti. Berhenti. Berhenti darah. Keluar lagi darah. Keluar lagi. Maka darah yang keluar lagi ini bagaimana? Gak boleh dihukumi nifas lagi karena nifas sudah maksimal 60 hari. Lantas mau dihukumi apa? Lihat nanti kriteria darahnya. Kalau darahnya sampai 24 jam alias sehari semalam, maka dia dihukumi haid. Kalau tidak, maka darah ini adalah darah istihadah. Paham? Ada pertanyaan? Tak gampang syarat keempat. Sekarang kalau bicaranya tidak ada berhenti, 60 hari, udah 60 hari. Si perempuan pun udah hitung, wah ini hari ke-60, oke selesai berarti nih. Ya udah, pas mandi, lagi di kamar mandi, dicek lagi, kok masih ada darah ya? Langsung hukumi darah istihadah karena bersambung. Karena dia bersambung. Gak usah ragu, langsung istihadah karena dia nyambung. Paham ya? Kalau dia ada pemisah, kalau ada pemisah, ingat, maka kemungkinannya darah ada 2 kemungkinan darahnya. Bisa haid, bisa istihadah, tergantung syaratnya memenuhi atau tidak. Bisa dipahami? Nifas ya teh. Campur jadi. Minggu ada langsung ujian ha. Boleh buka kitab maksudnya. Jadi orang kenyan di HPS. Ya, saya buat di HPS, nanti saya fotokopi. Kita uji. Sambil buka kitab gak apa-apa. Lihat catatan gak masalah.
ya semua. Maksudnya supaya kita benar-benar paham sama ilmunya. Saya nggak menuntut nilainya harus 100, bukan, ya lain sekolah. Lain sekolah. Dan nggak dosa, salah itu nggak dosa. Ketika masih belajar itu salah nggak dosa. Kita hanya ingin mengukur, nanti kita bareng-bareng koreksi. Kalau masih ada yang salah kan kita nanti tahu. Oh, jawaban yang benar ini ternyata. Oh, selama ini pemahaman saya berarti yang kemarin keliru, kan begitu. Ya. Jadi insya Allah kan, insya Allah. Jadi di bagian ini dulu ada yang kurang paham. Atau ada pertanyaan? Aman? Tinggal sedikit talitan. Yang ketiga, muddatun nifas. Kita bahas tentang masa nifas. Ini nggak usah saya tulis di papan tulis, bisa langsung didengarkan. Muddatun nifasi lahzatun. Batas minimalnya nifas adalah lahzah. Lahzah itu cerot, begitu doang. Seketika lah kalau kita buat masaknya itu seketika. Beres melahirkan nih, selesai persalinan, beres, tiba-tiba si perempuan keluar darah. Nah itu nifas. Walaupun segitu, tiba-tiba nggak keluar lagi darahnya, udah nggak keluar lagi sama sekali. Selama 15 hari suci, tiba-tiba keluar darah lagi, itu kan langsung haid. Ya, jadi nifasnya cuma 1 serotan. Wa aksaruhu, dan maksimalnya sittuna yauman, 60 hari. Jangan ada yang nambah-nambah, udah 60 hari. Wa ghalibuhu, dan paling banyak mayoritas. Paling banyak mayoritas itu maksudnya adalah kebanyakan wanita, begitu. Kebanyakan wanita mengalami arba'una yauman. Kebanyakan wanita mengalami masa nifasnya 40 hari. Jadi jangan ngikutin standar TikTok. Nah, standar TikTok nih setiap orang sudah beres melahirkan bapaknya, wah libur 40 poin. Cantang tuh. Ya, nifas tuh bisa 5 hari, bisa seketika. Tadi aja batas minimalnya apa? Seketika, cerot. Jadi bisa sehari, cuma 2 hari, bisa 3 hari, ya, bisa begitu. Jangan tiba-tiba periknya pasti 40 hari. Sudah 4 hari, misalnya keluar nifas, tiba-tiba berhenti. Mandi, si perempuan langsung mandi, jangan nunggu 40 hari. Ya, langsung mandi, walaupun baru 4 hari, mandi, langsung sholat. Dan halal untuk diwati oleh suaminya lagi. Nges mana kasih mengonggor. Ya. Pokoknya mah gitu. Masih bolong. Dibahasnya wae gitu. Bener sih, emang konteksnya longgar ya. Aduh, bayangkan ya. Karena keluarga orang. Kalau itu jadi detik lah. jadi jangan langsung dihukumi harus 40, enggak harus. Enteknya jadi letih. Enteknya jadi letik. Kok gak kerasa sih? Aduh aja. Orang gede kan emang lagi kesekian. Jauh, ongor kayaknya. Nah, oblak. Kenapa biasanya 40 li hadisi Ummu Salamah? Karena ada tragedi hadisnya Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, kanatin nufasa, para wanita-wanita yang nifas di eranya sahabat atau di eranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tajlisu, nganggur. Maksudnya nganggur itu apa? Nggak sholat, nggak ngaji, tajlis. Makanya diidentifikasinya atau diberi interpretasinya adalah duduk doang. Perempuannya duduk. Tajlis kan kita tahu ya, bahasa Arabnya artinya duduk. Maksudnya duduk tuh nggak sholat, nggak membaca Quran, nggak ke masjid ikut tausiah Nabi. Pokoknya nggak ngapa-ngapain, duduk saja.
Ya kerjaan rumah tetap dilakukan karena tidak perlu ada kesucian dalam pekerjaan rumah. Duduk pokoknya. Ala ahdi Rasulillah di zamannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'ina yauman 40 hari. Ini kebiasaan, bukan patokan, Kadek. Ada hadis dari sahabat 40 hari Ummu Salamah itu, dan menceritakan para perempuan itu di eranya Rasul 40 hari nifasnya. Berarti maksimal itu 40 hari. Berarti harus 40 hari nifas. Enggak ada harus itu. Ya. Enggak ada dalilnya begitu. Ada pertanyaan? Enggak ada ya? Aman? Selesai? Tabi'an wallahu a'lam. Surah Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin.